Kita lanjut lagi Prime Topik mitigasi dan siaga fenomena La Nina. Sekarang gilirannya Mas Adi Widagdo ini. Saya pengen tahu ini Mas Adi, apa saja yang sudah dilakukan atau mungkin sedang disiapkan juga untuk menghadapi dampak La Nina di wilayah Jateng. Kira-kira ada kendalanya juga nggak Mas? Bencana memang ada yang kita bisa prediksi, ada yang tidak. Nah, betul. Bagian dari bencana alam yang sekarang sedang kita bahas itu adalah bagian yang bisa kita prediksi. Artinya datangnya musim penghujan itu akan ada sedikit banyak berdampak pada banjir dan tanah longsor. Kemudian ditambah lagi dengan fenomena La Nina itu juga akan mungkin memperburuk kondisi hujannya, akan memperlebat tingkat kehujannya. Artinya sebenarnya ada atau tiada adanya La Nina ini sebenarnya kita sudah mempersiapkan. Lazimnya akan ada nyun sewu, kayak misalnya kita mau ada kegiatan pasti kita ada prepare dulu. Yeah. Nah, yang kita siapkan antara lain adalah dari sisi kita, dari sisi aparatur kita sudah mensiagakan bahwa untuk masyarakat, untuk para relawan sudah kita himbau dari awal untuk sudah melalui bersiaga. Sudah membuat surat-surat edaran terkait dengan apa yang harus dilakukan untuk menegaskan kembali, mengingatkan kembali, merefresh kembali bahwa sekecil apapun kalau ada suatu kejadian dilaporkan ke aparat pemerintah, baik dari bawah dari tingkat desa, kecamatan sampai di tingkat provinsi. Sudah ada kanal-kanal yang sudah kita biasanya gunakan, baik secara media sosial, WhatsApp juga kita sudah sebar nomor posko sudah bisa digunakan masyarakat. Bahkan nyun sewu seperti Pak Gub sendiri punya Twitter yang selalu aktif dan cenderung kadang itu dapat perintah itu juga dari Twitter. Nah, kita selalu posko sudah kita pantau untuk tadi yang kita siapkan berbagai informasi kecil apapun biasanya masyarakat relawan itu lapor ke kita, bisa kita tindak lanjuti. Nah, itu dari segi sumber daya manusia, sumber daya relawan untuk yang terkait dengan pelaporan, kemudian untuk tindak reaksi cepatnya juga sudah kita persiapkan. Logistik juga sudah kita siapkan dari awal tahun sebelum pandemik ini merebak, kita sudah melakukan pengadaan untuk logistik. Kemudian juga di akhir triwulan ini sudah melakukan pengadaan untuk logistik untuk di akhir triwulan keempat ini. Sampai dengan awal tahun 2021 yang bisa kita cadangkan sampai ke sana, karena biasanya di awal tahun penganggaran masih belum bisa langsung kita eksekusi sehingga masih menggunakan stok di tahun 2020. Nah, itu dari segi untuk logistik. Peralatan juga tadi sudah kita cek untuk masing-masing terutama di kabupaten kota karena di lingkup provinsi itu kalau misalkan terjadi bencana itu kan yang akan datang dulu adalah yang kabupaten kota. Artinya kesiapan di kabupaten kota juga sudah teman-teman di bidang logistik peralatan sudah disiapkan, sudah dipantau agar bagaimana ketika terjadi ancaman bencana yang terjadi di masyarakat itu masyarakat cepat tertolong. Karena masyarakat itu tidak peduli apakah yang menolong itu dari kabupaten, apakah dari provinsi, nggak peduli, yang penting mereka tertolong. Nah, itu kita bisa bisa mensiasati bahwa yang penting kita sudah punya logistik, kita dorong ke kabupaten kota. Nah, kabupaten kota lah yang nanti bisa dijadikan eksekutor, segera dorong untuk masyarakat, karena yaitu masyarakat pasti tidak akan ini dari siapa, dari mana itu tidak ada. Nah, seperti itu yang sudah kita siapkan untuk yang terjadi, yang mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi di selama musim penghujan ini. Iya. Apakah ini termasuk juga untuk para petani yang mungkin mengalami gagal panen dan juga kesiapan lokasi pengungsian sendiri, Mas? Oke. Ya, terkait lokasi pengungsian memang ini sangat unik. Artinya sebenarnya kalau di ranah di penanggulangan bencana kita tuh namanya punya rencana kontingensi. Jadi rencana kesiapsiagaan bagaimana kalau suatu bencana terjadi, apa yang harus dilakukan. Apa yang harus kita harus kita siapkan. Kemudian kalau terjadi, sampai dengan terjadi, orang tuh harus mengungsi kemana. Nah, kita sudah sudah membuat semacam SOP, sudah ada SOP protap untuk bagaimana masyarakat itu bergerak dari tempat tinggalnya ke tempat pengungsian. Nah,
permasalahannya itu kan kadang tidak semua masyarakat itu mungkin sampai sampai paham, sampai dengan tahu akan lari kemana. Nah itu menjadi permasalahan sendiri. Ditambah sekarang dengan adanya pandemik seperti sekarang ini, kapasitas yang digunakan yang bisa digunakan untuk standar normal itu paling diizinkan itu adalah 50%. Artinya kita masih punya tanggungan 50% lainnya lagi untuk mencari tempat yang aman yang bisa digunakan untuk para pengungsi misalkan terdampak seperti itu. Nah, salah satu alternatifnya adalah kita memetakan adanya beberapa bangunan-bangunan yang bisa digunakan antara lain sekolah, kemudian mungkin balai desa, masjid seperti itu yang bisa dijadikan tempat untuk pengungsian, untuk yang bisa menampung dengan protokol-protokol kesehatan. Kasus yang kemarin yang seperti di awal tahun di triwulan pertama sekitar Maret April adanya rob yang ada di wilayah Pantura Barat sana, dari Kota Pekalongan sampai ke Tegal itu, masyarakat itu nyuwun sewu ketika ngungsi aja, tidak memperdulikan ini masih COVID atau masih berdesak-desakan seperti itulah. Kemudian ketika kita datang ke sana, kita lihat kondisi seperti itu, akhirnya masker yang kita masih ada stok di gudang, termasuk yang waktu itu di Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, kita minta turunkan agar tidak terjadi klaster klaster penularan COVID yang ada di pengungsian. Nah itu yang tadi disebutkan mungkin dari bagian diskusi awal adalah bencana di atas bencana, sudah ada pengungsian, ada karena banjir seperti itu, ada lagi yang harus lebih berbahaya lagi adalah COVID-nya. Nah itu kan yang menjadi antisipasi kita bersama agar tidak terjadi sampai hal seperti itu. Iya, saya membayangkan kalau misalnya di lokasi pengungsian yang kalau di era normal itu mereka pasti berdesak-desakan, ini di masa pandemi agak repot juga ngaturnya nanti, Mas. Betul. Oke, tapi sudah disiapkan untuk itu ya? Ya, kita sudah menyiapkan dengan paling tidak masker juga masih ada stok, kemudian kita mengizinkan agar 50% dari kapasitas yang kita diizinkan untuk dipenuhi. Selebihnya kita cari alternatif tempat lain yang bisa untuk mengisi kekosongan yang 50% yang di skenario untuk tempat pengungsian yang sudah ada. Nah, yang repot itu biasanya kita mengimbau untuk tetap jaga jarak. Ini agak susah ini, Mas. Betul. Tapi tetap diusahakan ya agar masyarakat tetap jaga jarak ya. Protokol kesehatan dengan adanya cuci tangan, kemudian di hand sanitizer, masker itu tetap kita berusaha untuk penuhi agar tetap kalau toh ada kalau ada pelanggaran, bukan pelanggaran, mungkin ada kontak-kontak itu mungkin bagian kecil aja lah, tidak sampai sampai berpengaruh seperti itu. Baik. Ya, matur nuwun Mas Adi, geser ke Bu Erni lagi. Mengenai konsep mitigasi bencana ini khususnya menghadapi La Nina ini ya Bu ya, termasuk juga fenomena perubahan cuaca di akhir tahun ini, sebenarnya yang tepat yang seperti apa Ibu? Sekali lagi kami lebih berperan di pra ya Pak, jadi lebih di edukasinya. Tentu saja di sini kita sebagai akademisi di sini lebih ke pendidikan, ke edukasinya, baik di masyarakat maupun di sekolah formal. Sebetulnya apalagi di masa pandemi ini dengan sistem daring itu sebetulnya juga mempunyai nilai positif, di mana kita mengajar dengan menggunakan secara daring ini kita bisa memberikan tugas pada siswa, di mana tugas itu berkaitan dengan mata pelajaran yang dikaitkan dengan pendidikan kebencanaan. Jadi bukan menciptakan kurikulum baru tentang kebencanaan, tidak Bapak. Tetapi di sini diintegrasikan pada mata pelajaran yang ada. Misalnya untuk geografi, di sana ada di SMA kelas 10 misalnya ada KD, di sana kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah siklus hidrosfer. Di situ kita tambahkan kompetensi yang harus dicapai, yaitu tentang banjir. Nah, di sini kita memberikan pendidikan pada masyarakat, terutama di sini, tentu saja di sini mohon maaf disesuaikan dengan, kalau PAUD itu ada juga mengenal lingkunganku.
Nah, di sini juga dikaitkan di sana mengenai La Nina ini. Bagaimana La Nina ini dikolaborasikan di mata pelajaran itu, sehingga akan lebih kena kepada masyarakat. Itu kalau di sekolah saya lebih cenderung untuk diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Saya sekira bisa. Agama pun bisa, bahasa Indonesia bisa. Misalnya tentang banjir di daerahku, misalnya seperti itu. Paling tidak dia akan mengemukakan pengalamannya dan bagaimana seharusnya. Di agama juga bisa, di olahraga juga bisa. Jadi sebetulnya pendidikan kebencanaan di sini dikaitkan di semua mata pelajaran bisa, selama guru itu mau bergerak. Kalau guru yang lurus-lurus saja, ya tidak dapat apa-apa, Bapak. Kalau hanya tadinya itu tadi siklus hidrosfer ya sudah, bahwa siklus hidrosfer seperti ini. Tetapi kalau guru yang punya ide cemerlang dikaitkan dengan masalah yang terjadi pada saat ini, fenomena La Nina biasanya kan hidrometeorologi, banjir atau longsor, kaitkan dengan keadaan wilayahnya masing-masing, karena setiap wilayah mempunyai karakteristik tersendiri. Kalau ini semua guru berperan di sana, saya kira kecenderungan untuk siap dari PAUD sampai perguruan tinggi bisa. Tentu saja kalau dari PAUD kan sesuai usianya Bapak ya, paling tidak paham dan bisa menolong dirinya sendiri. Lain dengan tingkat mahasiswa, dia juga sudah harus sampai kalau terjadi ini saya harus bagaimana, sudah mempunyai ide apa yang harus dilakukan, bagaimana kemana itu. Ini yang harusnya dilakukan. Kalau pada masyarakat secara umum kita bisa melakukan sosialisasi melalui kelompok-kelompok. Kalau selama ini pengalaman saya dari ibu-ibu PKK itu lebih mereka itu lebih senang Bapak daripada kita ke adik-adik Karang Taruna, tapi tidak semua. Banyak juga yang suka, tetapi untuk ibu-ibu PKK itu mereka itu senang sekali pada saat kita melakukan pendidikan ini, kita sosialisasikan, dan saya kira ini lebih tepat karena akan menyeluruh pada keluarga-keluarga. Kalau semua keluarga di sini sudah paham, akan bagus Bapak. Saya kira itu. Ini yang menarik juga bahwa yang kita hadapi sekarang bencana, tapi juga nggak cuma bencana alam. Kita harus bisa tetap perhatian juga terhadap fenomena COVID ini kan. Berarti kan harus ada protokol kesehatan yang harus dijaga. Apakah pelibatan kayak PKK ini juga sangat penting dalam hal istilahnya mitigasi bencana berdasarkan protokol kesehatan? Nah, paling nggak seperti itu Bu. Justru kalau orang Jawa itu bilang ibu-ibu itu jueh Bapak. Anaknya mau ke sana jangan lupa masker, jangan lupa hand sanitizer. Ini saya kira dengan kejuehan seorang the power of emak-emak, ini saya kira akan lebih bisa mengena begitu. Baik, kita break dulu, tetap bersama kami di Prime Topic.